warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hornisa. Saya akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kita gunakan setiap hari untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Namun menariknya, cara kita berbicara dan menulis ternyata tidak selalu sama. Saat berbicara dengan dosen, dengan teman, atau menulis pesan di media sosial, pilihan kata dan cara penyampaian kita bisa berubah. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan situasi, tempat, dan tujuan komunikasi. Dan dari sinilah muncul konsep yang disebut ragam bahasa. Melalui pemaparan materi ini, saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai hakikat ragam bahasa, faktor-faktor yang mempengaruhinya, jenis-jenisnya, fungsinya, serta contoh dan permasalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Saya harap setelah pemaparan materi ini, kita semua dapat memahami bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia secara tepat sesuai dengan konteksnya, tanpa kehilangan kesan sopan maupun keefektifan komunikasi. Ada pula latar belakangnya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai bahasa nasional, sekaligus bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa dan identitas masyarakat Indonesia. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintah, pendidikan, dan hukum. Namun dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa Indonesia seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Banyak orang yang menggunakan bahasa dengan ejaan yang tidak tepat, atau mencampur dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris, baik di percakapan langsung maupun di media sosial. Misalnya, sering kita dengar ungkapan seperti I feel kayak capek banget hari ini, atau let's meet nanti sore ya. Kedengarannya sepele, tapi kebiasaan ini jika dilakukan terus-menerus dapat menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks, misalnya menggunakan bahasa santai dalam situasi resmi, juga dapat menimbulkan kesan kurang sopan atau tidak profesional. Karena itu, pemahaman mengenai ragam bahasa menjadi penting. Dengan memahami ragam bahasa, kita bisa menyesuaikan gaya berbahasa sesuai tempat, waktu, lawan bicara, serta menunjukkan sikap hormat dan kepekaan sosial dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada definisi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini dikembangkan dan dibakukan sebagai bahasa persatuan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat komunikasi, digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pesan individu. Lalu, sebagai alat pemersatu bangsa, menyatukan masyarakat Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah. Sebagai identitas nasional, menjadi simbol kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, kita bisa berinteraksi tanpa batas suku, budaya, dan latar belakang. Tanpa adanya bahasa Indonesia,
komunikasi antar daerah mungkin akan jauh lebih sulit, dan persatuan bangsa bisa terancam oleh perbedaan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, termasuk memahami ragam bahasanya, merupakan bagian dari upaya kita menjaga persatuan dan identitas bangsa. Selanjutnya ada hakikat ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi, tujuan, dan konteks komunikasi. Artinya, bahasa bersifat dinamis, bisa berupa menyesuaikan siapa lawan yang bicara kita, di mana tempatnya, dan untuk keperluan apa komunikasi dilakukan. Misalnya, saat berbicara dengan dosen, kita akan menggunakan bahasa yang sopan dan teratur. Namun, saat berbicara dengan teman, sebaiknya bahasa yang kita gunakan akan lebih santai dan bebas. Begitu juga saat menulis laporan akademik. Gaya bahasanya akan sangat berbeda dengan saat menulis status di media sosial. Ragam bahasa memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama, fleksibel. Artinya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kedua yaitu alat adaptasi sosial. Karena bahasa mencerminkan kesopanan, status sosial, dan hubungan antar individu. Yang terakhir ada kontekstual. Artinya ragam bahasa digunakan sesuai tempat, waktu, dan tujuan komunikasi. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam berbagai lingkungan, sosial dan profesional, serta menjaga efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan ragam bahasa. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu penutur, siapa yang berbicara. Faktor penutur mencakup latar belakang sosial, usia, pendidikan, jenis kelamin, dan profesi sekarang. Misalnya, seorang guru akan berbicara berbeda dengan muridnya, dan seorang dokter akan memiliki istilah khusus dalam profesinya. Perbedaan ini membuat setiap orang memiliki kecenderungan memilih gaya bahasa yang sesuai dengan identitas dan posisinya. Yang kedua adalah lawan tutur atau kepada siapa kita berbicara. Bahasa yang digunakan akan berbeda tergantung kepada siapa kita berbicara. Contohnya, saat berbicara kepada dosen, kita mungkin mengatakan, "Maaf Ibu, apakah tugasnya dikumpulkan hari ini?" Tapi kepada teman, kita bisa bilang, "Kamu udah ngumpulin tugas kamu belum?" Keduanya memiliki makna yang sama, tetapi digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Yang ketiga ada situasi atau konteks. Situasi resmi seperti rapat pidato atau surat dinas menuntut penggunaan bahasa formal. Sementara situasi santai seperti nongkrong atau percakapan dengan teman menggunakan bahasa yang lebih bebas dan ringan. Yang keempat, ada tempat atau lingkungan. Lingkungan tempat komunikasi berlangsung juga berpengaruh besar. Di sekolah, bahasa yang digunakan biasa lebih sopan dan teratur, sementara di rumah bisa lebih santai. Di pasar atau media sosial, bahasa seringkali lebih langsung, singkat, bahkan disertai unsur humor. Media atau sarana komunikasi. Bahasa lisan dan tulisan memiliki perbedaan besar. Dalam komunikasi lisan, ekspresi wajah, intonasi, dan gerak tubuh dapat membantu penyampaian makna. Sementara dalam tulisan,
makna harus disampaikan melalui pemilihan kata yang tepat dan struktur kalimat yang jelas. Misalnya, pesan formal di email tentu berbeda gaya dengan pesan singkat di WhatsApp. Semua faktor tersebut membuat ragam bahasa menjadi sesuatu yang dinamis karena setiap situasi komunikasi memerlukan penyesuaian tertentu. Selanjutnya ada jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama, ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang disampaikan melalui suara atau ucapan. Dalam ragam ini, intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh memiliki peran penting dalam menambah makna. Misalnya, kalimat "saya tahu" bisa terdengar berbeda, maknanya tergantung nada suara yang digunakan. Ragam lisan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, wawancara, diskusi, maupun presentasi seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan disampaikan dalam bentuk tulisan sehingga harus mematuhi aturan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Karena tidak ada ekspresi atau intonasi yang membantu, ketepatan penulisan menjadi sangat penting. Contohnya penggunaan ragam tulisan adalah laporan ilmiah, surat resmi, artikel, dan karya sastra. Yang kedua, berdasarkan situasi. Yang pertama ada ragam formal atau resmi. Digunakan dalam situasi resmi seperti upacara, rapat, surat dinas, atau kegiatan akademik. Ragam ini ditandai dengan struktur kalimat yang baku, pilihan kata yang sopan, serta menghindari singkatan tidak resmi. Contohnya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang kedua, ragam non-formal atau tidak resmi. Digunakan dalam suasana santai seperti berbicara dengan teman atau keluarga. Kalimatnya lebih sederhana dan seringkali menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh, "Hai, gimana kabarnya?" Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu ragam yang lebih benar dari yang lain. Semuanya tergantung pada konteks dan tujuan komunikasi. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Selain dibedakan berdasarkan media dan situasi, ragam bahasa juga bisa dilihat dari bidang pemakaiannya. Artinya, setiap bidang pekerjaan atau disiplin ilmu memiliki cara berbahasa sendiri yang khas dan mencerminkan karakter bidang tersebut. Misalnya, dalam dunia hukum digunakan istilah hukum yang tegas, pasti, dan tidak bisa ditafsirkan ganda karena berkaitan dengan kepastian hukum. Berbeda dengan dunia jurnalistik di mana bahasanya harus singkat, ringkas, padat, dan mudah dipahami pembaca dari berbagai kalangan. Sedangkan di bidang ilmiah, bahasa yang digunakan harus logis dan objektif. Tujuannya adalah agar komunikasi dalam bidang tertentu bisa berlangsung efisien, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan salah pengertian di antara para profesional. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa sesuai konteks bidang yang sedang kita hadapi. Apakah itu akademik, hukum, ekonomi, media, atau teknologi.
Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan daerah atau dialek. Bahasa Indonesia digunakan di berbagai wilayah Indonesia dengan logat, intonasi, dan cara pengucapan yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebut dialek dan menjadi ciri khas yang menunjukkan asal daerah seseorang. Misalnya, dialek Jakarta cenderung lebih cepat dan lugas. Dialek Medan terdengar tegas dan kuat. Sementara dialek Jawa terdengar lebih lembut dan pelan. Meskipun semuanya menggunakan bahasa Indonesia, tiap daerah punya kekhasan dalam pemilihan kata, gaya berbicara, dan tekanan nada. Dialek inilah yang memperkaya keragaman bahasa Indonesia serta mencerminkan keanekaragaman budaya bangsa. Dengan memahami dan menghormati perbedaan dialek, kita tidak hanya menjaga kebinekaan linguistik, tapi juga memperkuat rasa persatuan melalui penghargaan terhadap perbedaan cara berbahasa di seluruh Nusantara. Selanjutnya, ragam bahasa dalam media digital. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa pengaruh besar terhadap cara orang berkomunikasi. Ragam bahasa digital kini menjadi bagian dari keseharian, terutama di platform seperti WhatsApp, TikTok, Twitter, dan Instagram. Bahasanya cenderung lebih ringkas, kreatif, bahkan sering disertai dengan singkatan, emoji untuk menggambarkan emosi. Gaya ini muncul karena kebutuhan komunikasi yang cepat, efisien, dan ekspresif di dunia maya. Namun, kebiasaan ini juga bisa berdampak negatif kalau terbawa ke konteks formal, seperti saat menulis surat resmi, laporan kuliah, atau email akademik. Karena itu penting untuk mampu membedakan gaya bahasa digital dan bahasa formal, supaya kita tetap terlihat profesional tanpa kehilangan ciri khas komunikasi masa kini. Lalu ada peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Di tengah derasnya alur globalisasi dan pengaruh budaya asing, peran bahasa Indonesia justru semakin penting sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia kini tidak hanya digunakan di dalam negeri, tapi juga mulai dikenal di berbagai negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Bahkan sudah diajarkan di beberapa universitas dunia. Peran bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai media diplomasi, pendidikan, dan kebudayaan. Sebagai warga negara, kita punya tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tetap hidup dan relevan di tengah pengaruh bahasa asing. Bahasa Indonesia harus bisa bersaing secara global tanpa kehilangan karakter dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada tantangan dari pelestarian bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia terus berkembang, pelestariannya menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satunya adalah pengaruh kuat bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang sering masuk dalam percakapan atau tulisan tanpa penyesuaian. Selain itu, rendahnya minat baca kebiasaan menulis yang menurun, dan kurangnya perhatian terhadap penggunaan bahasa yang benar juga membuat kualitas bahasa Indonesia kian terancam. Fenomena campur-campur bahasa
di media sosial juga turut membuat banyak orang melupakan bentuk baku. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengikis keaslian dan daya tarik bahasa Indonesia. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat dalam menumbuhkan kembali kebanggaan menggunakan bahasa sendiri, baik di dunia nyata maupun digital. Selanjutnya yaitu ragam bahasa dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, ragam bahasa punya peran yang sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Guru biasanya menggunakan bahasa formal dan jelas agar materi dapat dipahami siswa dengan baik. Sementara siswa yang menggunakan bahasa yang lebih santai saat berdiskusi atau berinteraksi dengan teman sekelas. Selain itu, bahasa yang digunakan juga berbeda tergantung kegiatan. Misalnya seminar, laporan penelitian, ujian, atau percakapan sehari-hari di lingkungan sekolah. Menyesuaikan ragam bahasa Indonesia dalam konteks pendidikan bukan hanya soal sopan santun, tapi juga cara belajar untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, komunikatif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu fungsi ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat komunikasi yang efektif, membantu penyampaian pesan agar mudah dipahami, lalu sebagai penanda situasi, membedakan antara konteks formal dan non-formal. Selanjutnya, sebagai identitas sosial dan budaya. Gaya berbicara seorang bisa mencerminkan latar belakang pendidikan dan lingkungan sosialnya. Yang terakhir, sebagai sarana adaptasi, menunjukkan kemampuan seseorang menyesuaikan diri dengan lawan bicara dan situasi komunikasi. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita dapat berkomunikasi secara lebih efektif, sopan, dan sesuai tempatnya. Selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ragam bahasa dengan mudah kita temukan di sekolah dan di kampus, saat berbicara dengan dosen atau saat presentasi. Kita menggunakan bahasa formal, sedangkan saat bicara dengan teman, kita menggunakan bahasa santai. Di kantor, bahasa formal digunakan saat rapat dan menulis laporan. Sedangkan di waktu istirahat, bahasa santai lebih umum digunakan. Di media sosial, banyak orang menggunakan ragam non-formal dan singkatan seperti BTW, IDK, atau LOL. Hal ini sederhana seperti ini menunjukkan bahwa ragam bahasa sudah menjadi bagian alami dari cara kita berkomunikasi. Selanjutnya ada permasalahan. Dalam perkembangan zaman modern, salah satu permasalahan utama adalah semakin seringnya masyarakat, terutama mahasiswa, mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Fenomena ini dikenal sebagai kode mixing atau campur kode. Penyebabnya bisa karena pengaruh media sosial, gaya hidup modern, dan anggapan bahwa penggunaan bahasa asing lebih keren atau berprestise. Akibatnya, kemampuan berbahasa Indonesia secara formal semakin menurun dan kesadaran terhadap penggunaan bahasa yang baik mulai berkurang. Hal ini juga berpotensi mengaburkan identitas bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya ada solusi. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah yang dilakukan antara lain melatih kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia melalui kegiatan akademik seperti diskusi, seminar, dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan bahasa Indonesia untuk memperkuat kemampuan menggunakan bahasa formal. Contohnya seperti pelatihan public speaking. Yang selanjutnya membaca literatur dalam bahasa Indonesia, baik buku, artikel, maupun berita agar kosakata semakin kaya. Meningkatkan kesadaran berbahasa dengan menempatkan bahasa sesuai konteks. Kapan harus formal, kapan bisa santai. Dengan cara ini, kita tetap bisa mengikuti tren global tanpa meninggalkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Lalu kesimpulannya, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa adalah bentuk variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi, tujuan, dan konteks komunikasi. Ragam bahasa membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif, menjaga kesopanan, dan menunjukkan identitas bangsa. Sebagai generasi muda, kita perlu bijak dalam menyesuaikan bahasa yang digunakan. Gunakan bahasa formal di tempat resmi dan bahasa santai di lingkungan non-formal, dan tetap menjaga kesantunan dan kejelasan makna. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai ragam bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan sesuai konteks. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.